Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa di masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Qaluhu adamul ihdadi ala zauji. Ini masih membahas tentang kemaksiatan badan. Nah, ini melanjutkan pembahasan kemarin. Jadi kemaksiatan badan kan macam-macam. Kemarin ada yang tentang menggunakan pakaian panjang sing kondisinya itu dengan tujuan sombong. Ada kalanya memang di situ memutus tali persaudaraan, bisa macam-macam kemarin pembahasannya maksiat badan. Nah, ini melanjutkan lagi qaluhu adamul ihdadi lan ora anane ihdat ala zauji ing atase bojo lanang. Dadi ihdat iku waktu penantian setelah meninggalnya suami. Dalam pembahasan ini itu ada namanya ihdat, waktu setelah meninggalnya suami. Jadi status perempuan ini janda. Itu tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang. Jadi wa adamul ihdadi lan ora anan iddat ala zauji ing atase meninggale bojo lanang. Jadi misalkan Zaid meninggal. Fatimah berarti kondisinya janda. Lah janda ini ada waktu ihdat. Waktu ihdat ini nanti si perempuan tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh dia mau melakukan berhias, melakukan make up dan lain-lain, nggak boleh selama masih waktu ihdat setelah kematian suami mau. Lah nanti kalau sudah habis waktu ihdat dan iddahnya tadi, itu nanti sudah boleh melakukan hal-hal yang contoh di keluar rumah, terus dandan dan lain-lain mau. Jadi waktu ini ada pembatasannya. Jadi tergantung perempuan ini kondisinya hamil atau tidak, haid atau tidak. Jadi dalam kitab-kitab fikih contoh Fathul Qorib nanti dijelaskan pembahasannya. Nah, nanti kalau dia kondisi perempuan ini masih hamil terus Zaid meninggal, maka nanti pembatasan waktu ihdatnya itu sampai anak lahir. Nanti kalau haid, nanti berapa haidan dan lain-lain. Nah, itu sudah dibahas panjang lebar dalam kitab fikih. Jadi yang penting setelah meninggalnya Zaid, maka istrinya alias Fatimah tidak boleh langsung menikah lagi. Karena masih dalam waktu iddah dan juga tidak boleh dia ini melakukan sesuatu yang dilarang. Jadi ihdat mau. Contohnya keluar rumah, terus berdandan dan lain-lain itu tidak boleh. Nah, jadi harus bisa menjaga diri setelah kematian si suami. Nah, nanti kalau sudah waktunya habis, maka diperbolehkan menikah lagi ya monggo, mau keluar rumah ya monggo. Nah, kecuali kalau memang ada udzur. Jadi misalkan Zaid meninggal. Nah, terus Fatimah masih dalam keadaan iddat 2 hari setelah kematian Zaid mau delala rumahnya gempa bumi misalkan. Gempa bumi terus karena adanya bahaya maka si Fatimah ini harus keluar rumah menyelamatkan diri. Itu tidak masalah. Nah, karena ada udzur enggak masalah. Tapi kalau enggak ada udzur enggak boleh keluar rumah. Wa tanjisul masjidilan najisi masjid wa taqdiruhu lan ngotori masjid walau bi tahirin senajan anane takdir iku kelawan perkara sing suci. Jadi menajiskan masjid itu tidak boleh. Misalkan ada masjid terus kita kasih najis, enggak boleh. Atau kita kasih sesuatu yang kotor meskipun toh suci, itu enggak boleh. Contohnya misalkan sing takdir mengotori tapi tidak najis. Contohnya misalkan umbel atau ludah atau sesuatu sing kotor misalkan contoh sperma. Masya iku perkara suci, senajan itu perkara suci, tapi kalau takdir mengotori ke masjid itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi
di dalam masjid itu harus bisa menjaga kemuliaannya, menjaga dari perkara najis, menjaga dari perkara sing mengotori. Meskipun toh itu sesuatu yang suci, tetap harus dijaga masjid. Beda kalau musola. Wa tahawunu lan gegampang bil haji kelawan haji kapan mau ba'dal istitaati ing dalem sawise kuwasa ila ya mutamaring yen to mati sapa wong. Jadi tahawun gegampang haji setelah dia iki mau mampu istitoah. Terus akhirnya meninggal. Jadi misalkan gini, Zaid ini sudah istitoah, sudah dia iki mau mampu dalam segi biaya sudah. Terus fisik juga sehat alhamdulillah. Nah, jadi dia sudah memenuhi kriteria wajib zakat itu dalam Fathul Qorib. Jadi kriteria zakat Islam, balik dan lain-lain gitu mau. Jadi istitoahnya sudah. Cara biaya dia sudah punya uang 100 juta. Terus cara dia mau berangkat, yo fisik masih kuat, masih muda, umur misalkan katakanlah 30 tahun. Nah, permasalahannya setelah dia istitoah, setelah dia mau aslinya sudah berkewajiban zakat, tapi tidak segera mendaftar ke haji, terus akhirnya meninggal, maka statusnya ini termasuk bermaksiat karena gampang nih masalah haji. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau kita memang sudah mampu, kita punya uang banyak, sudah mampu, ya kita gunakan untuk berangkat haji. Jadi istitoah itu penting sekali. Kalau memang sudah mampu dalam segi biaya dan lain-lain, mau sudah memenuhi kriteria kewajiban zakat, kewajiban haji, maka kita harus berangkat haji. Jangan diundur-undur, jangan gegampang masalah haji, karena umur itu tidak tahu, umurnya seseorang itu tidak akan tahu. Nah, jadi kita masih diberi kesempatan, yuk berangkat haji kalau memang ada biaya, sudah mampu, sudah memenuhi kriteria mau. Wal istidanatu lan amrek utang liman kedue wong layar ju ingkang ora bisa ngarep-ngarep sapa men wafaan ing nuhoni lidini maring utang iman min jihadin saking arah dhahiratin ingkang pertelo. Walam ya'lam hale ora ngerti sapa dainu wong kang ngutangi man bidalika kelawan mengkono-mengkono wafaan lidinihi. Jadi kasus ini ada seseorang hutang. Nah, kasus hutang kan bermasyarakat pasti ada utang, ada orang utang, misalkan Zaid utang. Hutang ini dia itu dalam segi pembayaran tidak bisa diharapkan. Jadi orang tersebut tidak ada harapan bakal melunasi hutangnya dari arah yang jelas. Terus sedangkan orang yang menghutangi Umar yang menghutangi Zaid mau ikut tidak mengetahui kondisi tersebut. Maka Zaid orang yang berhutang itu termasuk maksiat. Jadi misalkan Zaid pengen utang, tujuannya itu kepengen beli mobil seharga 100 juta misalkan mau beli mobil 100 juta Zaid. Dalam segi pembayaran itu tidak ada harapan nek Zaid itu nanti akan bisa melunasi hutangnya dari arah yang jelas karena 100 juta. Sedangkan kondisi Zaid aja sehari-hari kadang ya masih kekurangan untuk biaya makan, minum dan lain-lain gimau. Nah, tapi orang yang menghutangi Umar itu tidak tahu kondisi tersebut. Maka status Zaid ini berdosa. Makanya karena apa? Kondisi hutang itu wajib dibayar. Pertama itu hutang itu wajib dibayar. Sedangkan kita andaikan berhutang, ya lihat kondisi kita mampu atau tidak. Kira-kira konek pelunasan ki mampu atau tidak. Jadi hutang ku ya penting karena kondisi sesuatu yang kepepet, akhirnya seseorang itu hutang. Tapi utang itu wajib dibayar. Makanya kita kalau hutang
usahakan lihat kondisi kita iki mampunya berapa nominale. Jadi nek mampune iku mau cuman beberapa ratus atau berapa juta, yo jangan sampai utang iki ratusan juta. Karena apa? Nanti dalam hutang itu ada kewajiban mengembalikan. Nah, itu.